Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fikri Ramdan. Kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran PKK atau kewirausahaan. Nah, sebelum kita lanjut mengenai materi yang akan kita sampaikan, akan lebih baiknya kalau kita like, comment, and subscribe dulu ya. Silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya. Oke, nah yang akan kita bahas mengenai mata pelajaran kewirausahaan ya. Yang pertama ini yaitu tentang konsep dasar kewirausahaan. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah pernah dengar dengan istilah kewirausahaan ya atau wirausaha ya. Nah, nanti kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang kewirausahaan? Ya, ada yang udah punya jawaban? Silahkan coba komen di kolom komentar di bawah ini ya. Untuk kalian yang belum tahu mengenai kewirausahaan itu apa, ya kita akan bahas ya. Pertama itu ada perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha ya, atau wirausahawan. Nah, kira-kira bedanya apa? Yang pertama jelas, beda kata. Nah, itu. Yang kedua, ketika beda kata otomatis beda makna, ya kan? Nah, kok akan kita bahas ya di sini. Oke, kita masuk ke materi ya. Ini perbedaan kewirausahaan dan wirausaha ya. Oke, di slide pertama ya itu ada wirausahawan atau wirausahaan ya. Oke, di sini ada suatu objek atau orang yang melaksanakan tindakan kewirausahaan. Nah, jadi untuk wirausahaan itu objek atau orang ya, betul sekali. Jadi orang yang melakukan kegiatan wirausaha itu disebut wirausahaan ya, atau orang yang melakukan tindakan kewirausahaan ya. Oke, nah gimana dengan kewirausahaan? Nah, untuk kewirausahaan sendiri yaitu kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang dan nilai tambah. Oke, saya jelaskan kembali di sini. Kewirausahaan yaitu kemampuan dan tindakan ya untuk menciptakan suatu peluang ya dan nilai tambah. Jadi kalau kita misalkan mungkin teman-teman sudah tahu apa itu dagang ya, dagang terus usaha kayak itu ya. Nah, itu kan tujuan utamanya yaitu untuk mendapat keuntungan ya kan. Ketika kita membuat keuntungan otomatis kita sudah menciptakan nilai tambah ya enggak. Nah, paham seperti ini? Paham dong ya. Kewirausahaan itu adalah apa? Kemampuannya atau tindakan ya untuk kita mendapatkan keuntungan seperti itu. Kalau kita dagang kita mesti realistis ya. Kita dagang berarti dapat keuntungan ya, dapat laba kayak gitu. Nah, kalau wirausahaan berarti orangnya atau pelakunya seperti itu. Oke, di sini kita bahas manfaat kewirausahaan ya. Di sini banyak sekali manfaatnya. Nah, kita akan coba bedah satu-satu ya. Oke, pertama ada peluang menentukan nasib sendiri ya jelas. Jadi ketika kita usaha kita menentukan nasib sendiri ya, meskipun nasib itu katanya diatur oleh Tuhan, tapi tetap kita kan yang menentukan ya kan, tindakan kita yang menentukan. Nah, jadi kalau usaha itu enaknya gini, kita bisa bikin sistem sendiri ya kan, kita bisa buka tergantung dengan kegiatan kita sendiri ya kan, jadi tidak diatur-atur, seperti itulah gambarannya ya. Kan beda dengan kerjaan di kantor dan lain-lain. Nah, itu. Ya, terus peluang melakukan perubahan. Jelas ini ya, ketika kita punya usaha ya, kita bebas tuh melakukan perubahan ya. Nah, kayak gitu. Jadi tergantung kondisi ya. Kayak misalnya kemarin pandemi ya, kita pasti ada sesuatu yang dirubah mulai dari penjualan dan lain kayak gitu. Jadi fleksibel ya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu peluang memperoleh keuntungan. Ini jelas karena namanya usaha. Masa usaha mendapatkan kerugian gitu ya, mendapat keuntungan ya, itu namanya bukan usaha gitu ya, bangkrut nanti jadinya dong. Nah, gitu ya. Oke, next ada peluang melakukan hal yang disukai. Oke, ini juga berkaitan dengan passion atau hobi ya. Biasanya kita kerja yang enak itu ketika hobi yang dibayar ya. Nah, enak sekali gitu ya, itu udah punya hobi. Nah, ketika hobi kita atau passion kita itu bisa mendapatkan keuntungan. Misalkan banyak nih pekerjaan-pekerjaan di luar sana ya, atau hobi yang dibayar, misalkan
kayak kalian misalkan suka fotografi ya kan bisa tuh menjadi fotografer nanti ya. Atau misalkan ada lagi apa, selebgram ya. Sekarang selebgram banyak banget ya, tinggal modal goyang-goyang atau ngomong-ngomong gitu nanti dapat uang kayak gitu ya. Oke, banyak lah di luar sana ya hobi yang dibayar menjadi pekerjaan kayak gitu, youtuber dan lain-lain ya. Terus ada eh, pemutar roda ekonomi ya. Ini untuk skala nasional atau skala daerah ya. Jadi sudah jelas ya, eh, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa itu dilihat dari perputaran roda ekonominya ya. Misalkan dengar ya, misalkan ada negara-negara yang bangkrut dan lain-lain, itu karena ekonominya tidak berputar ya, tidak baik kayak gitu. Alhamdulillah Indonesia masih di kondisi yang aman lah untuk saat ini gitu ya. Oke, lanjut ada pembuka lapangan kerja. Nah, ini yang penting juga ya dipahami untuk anak SMK. Ini bukan hanya kita mencari kerja setelah lulus, tapi kita kalau bisa membuat lowongan pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu yang paling penting. Kalau kalian sudah lulus bisa menciptakan lapangan kerja, itu luar biasa berarti ya. Bukan lagi mencari pekerjaan ya, tapi membuka lapangan kerja. Coba bayangkan, kalian jadi bosnya ya. Nah, semoga kalian bisa seperti itu ya. Amin ya. Oke, yang terakhir ada pembayar pajak atau sumber masukan APBD dan APBN. Nah, ini. Jadi mesti yang mungkin teman-teman belum tahu bahwa kayak misalkan seorang public figure gitu ya, orang-orang kaya di luar sana itu yang punya mobil banyak, perusahaan banyak, jangan salah, itu menjadi sumber kekayaan bagi negara. Kenapa? Mereka dipungut pajak misalnya nanti kayak mobil nanti dipajak ya dalam beberapa tahun, harta kekayaan gitu ya. Nah seperti itu, jadi menjadi sumber pendapatan negara ya, karena negara pendapatannya apalagi selain pajak, gitu kan, mesti salah satu pajak kayak gitu ya. Mungkin teman-teman juga akan tahu sendiri ketika sudah buka usaha ya, atau nanti sudah dewasa seperti itu ya. Oke, itu manfaat kewirausahaan ya, ada 7, mungkin nanti kalian bisa menambahkan sendiri. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, itu untuk materi awal ya PKK mengenai konsep dasar kewirausahaan. Nanti next time kita akan ada project dan lain, yang lebih menyenangkan, have fun ya, nggak usah sepanang, nggak usah tegang kayak gitu. Nah, oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe ya. Silahkan komen di bawah ini ya, apa yang kalian dapatkan dan bagaimana pendapat kalian tentang konsep kewirausahaan ya. Oke, saya Fikir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.